Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introduce. My name is Alia Ramadhani. You can call me Alia. So, I'm here to explain about perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem. Teori dan prinsip manajemen memberikan kemudahan dalam menentukan hal-hal yang harus dikerjakan untuk dapat efektif menjadi seseorang manajer. Is the person who carries out the management vocation. Alan Abinowitz, seperti halnya Stephen P. Robbins, melakukan pemetaan atas perkembangan pemikiran manajemen. Abinowitz membaginya ke dalam 5 kategori perkembangan pemikiran, yaitu number 1, Classical School of Management atau aliran manajemen klasik. Number 2, Behavioral Management Theory atau teori manajemen perilaku. Number 3, Quantitative School of Management atau aliran manajemen kuantitatif. Number 4, Contingency School of Management atau aliran manajemen kontingensi. And number 5, Quality School of Management atau aliran manajemen kualitatif. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik atau Classical School of Management terdiri atas 2 cabang. Yang pertama, aliran saintifik klasik atau Classical Scientific School. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya adalah Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank and Lillian Gibbard. Nah, sekarang kita masuk di aliran manajemen perilaku. Penekanan pemikiran manajemen ini setelah aliran klasik ada di seputar interaksi dan motivasi individu di dalam organisasi. Pemikiran di era aliran manajemen ini dikembangkan oleh Hugo Münsterberg yang bertuang dalam buku karyanya Psychology and Industrial Efficiency 1916. Pemikiran manajemen yang terkandung di dalamnya adalah peranan psikologi dalam mengingatkan produktivitas. Peranan psikologi dalam manajemen untuk meningkatkan produktivitas organisasi secara efektif. Agar efisiensi dan optimal meliputi dalam 3 hal. Number 1, penemuan orang yang memiliki sikap mental yang cocok dalam pekerjaan. Number 2, penemuan kondisi psikologis agar hasil yang dicapai dapat memuaskan. Number 3, perlu ditemukan cara atau metode yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pekerjaan diperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk di aliran manajemen kuantitatif. Apa sih itu? Aliran manajemen kuantitatif adalah hasil dari riset manajemen yang diadakan selama Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua, matematikawan, fisikawan, serta ilmuwan ilmu-ilmu pasti lainnya menggabungkan diri ke dalam bidang kemiliteran untuk melawan aliansi Jerman, Jepang, dan Italia. Pendekatan kuantitatif atas manajemen melibatkan penggunaan teknik-teknik kuantitatif matematika seperti statistik, model informasi, dan simulasi komputer untuk memprediksi proses pembuatan keputusan. Aliran ini memiliki beberapa cabang. Number 1, manajemen sains. Number 2, manajemen operasi. Number 3, sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, sekarang kita masuk di aliran manajemen kontingensi atau situasional. Aliran ini muncul sebagai riset tahun 1960-an sampai 1770-an dan sekaligus merupakan reaksi penolakan atas aliran saintifik. The studies focus on situational factors that influence organizational leadership, structure, and style in
different situations. Nah, sekarang kita masuk di aliran manajemen kualitas atau Quality School of Management. Aliran manajemen kualitas adalah konsep menyeluruh seputar leading dan operating suatu organisasi yang dimaksud untuk meningkatkan performa kerja organisasi secara terus-menerus dengan fokus pada customer. In other words, manajemen kualitas fokus pada bagaimana cara mengorganisasi secara total untuk menciptakan pelayanan terbaik pada pelanggan. Nah, the emergence of the schools in the development of management thing is marked by the birth of the scientific management movement pioneered by Frederick Winslow Taylor di Amerika and Henry Fayol di Prancis yang dimulai pada tahun 1886. Nah, sekarang yang perlu diketahui, siapa sih itu Bapak Ilmu Manajemen? Dalam ilmu manajemen, Frederick Winslow Taylor adalah Bapak Gerakan Manajemen atau Bapak Scientific Management. Because he was the first to put forward his idea of management in a system-wide way, atau menggunakan manajemen dengan metode ilmu pengetahuannya. Pada ilmu manajemen ini terdapat pakar-pakar yang mengembangkan dalam bidang tertentu. Yang pertama, number 1, Henry Fayol 1916 atau Bapak Teori Administrasi Modern. Number 2, Robert Owen 1928 atau Bapak Manajemen Kepegawaian. And number 3, Charles Babbage 1939 atau Bapak Komputer. Number 4, Hugo Münsterberg 1916 atau Bapak Psikologi Industri. Sekarang kita masuk di teori manajemen modern. Berkembang dalam dua aliran. Aliran pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Nah, aliran yang kedua dibangun atas dasar ilmiah dan dikenal sebagai aliran kuantitatif. Operation Research dan Management Skills atau manajemen operasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. At the beginning of the growth and development of culture, management is something that is learned orally and the process of trying, not learned in school, read and written in textbooks, also not based on theory and experience. Di era teknik teori menciptakan modern dan media elektronika, ribuan ahli manajemen dan praktisi sudah meringkas dan dimuat di beberapa buku, teks, jurnal periodik, beberapa mikrofilm, video, komputer, dan berbagai hard disk. Hal ini memudahkan bagi para manajer, perilaku bisnis, penelitian, dan preset, student and other professions to gain experience in the theory that it's applied to factual business. The development of management science also aims to bring about change, namely change on the one hand to improve the organization, ability to adapt to environmental change, and on the other hand, seeking to change the behavior
of workers and professions to increase their productivity. However, this change must be carried out carefully, considering various things so that the benefit generated by the change must be greater than the burden of losses that must be borne. Sekarang kita masuk di pendekatan sistem. Pengertian pendekatan sistem ialah pendekatan yang bersifat integratif atau penyatuan, karena pendekatan ini didasarkan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah organisasi. Nah, pendekatan sistem dapat digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai hal atau kegiatan, misalnya berbagai kegiatan organisasi baik dalam bidang informasi, penyelesaian pekerjaan, atau pengambilan keputusan, manajemen, maupun penanganan proyek-proyek dan lain sebagainya. One form of application of the concept of a systematic approach in the design of organizational work is through network planning. The problem that often arises in planning is the inconsistency of the planning system with the needs in the field, because the decision makers and planners often ignore the system approach in planning. Nah, di dalam kegiatan organisasi HIMA misalnya, dalam organisasi tersebut terdapat jaringan kerja yang menghubungkan antara departemen agar antara departemen dapat berjalan selaras dan menjunjung tinggi tujuan dari organisasi tersebut, sehingga nantinya dapat tercapai semua goal atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah-masalah ini terjadi juga akan lebih mudah diketahui dan dicarikan solusinya ke dalam suatu organisasi terdapat jaringan kerja. That's all I can say, more or less apologies. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.